Oke, kita kembali lagi. Nah, di depan kita ini udah ada materi dari Anda ya. Betul. Sebuah brosur sosialisasi penerimaan murid baru untuk SMK Negeri 1 Klungkung. Iya, Kalau dilihat sekilas sih, ya seperti brosur sekolah pada umumnya, warna-warni, ada foto siswa, daftar jurusan. tepat. Tapi tugas kita hari ini kan bukan cuma membaca. Kita akan coba jadi detektif. Detektif brosur ya. Betul. Brosur ini kan pada dasarnya sebuah janji ke calon siswa dan orang tua. Janji tentang masa depan. Nah, kita mau interogasi janji itu. Apakah ini cuma marketing yang bagus, atau ada isinya beneran? Persis. Mari kita mulai dari klaim terbesar mereka, yaitu visi dan misinya. Oke, mari kita bedah. Hal pertama yang langsung kelihatan itu visi mereka. Menjadi sekolah unggul, kompetitif, kompeten, berlandaskan Satkerti Loka Bali. 3 kata pertama, unggul, kompetitif, kompeten. Itu kan standar ya, semua sekolah maunya begitu. Pasti. Tapi frasa terakhirnya itu, Satkerti Loka Bali. Jujur saja, reaksi pertama saya, ini apa cuma slogan tempelan biar kelihatan Bali banget gitu? Haha, itu pertanyaan yang sangat valid. Awalnya saya juga skeptis. Kan? Kedengarannya sangat filosofis untuk sekolah kejuruan yang tujuannya praktis. Tapi coba kita lihat cara mereka menurunkannya di misi. Di situ kuncinya. Oke. Satkerti Loka Bali itu kan konsep tentang menjaga keharmonisan alam semesta. Soal keseimbangan. Nah, mereka nggak berhenti di filosofi. Mereka pecah jadi karakter praktis lewat akronim IPTEK Cermat. Cermat. Ini singkatan dari beriman, peduli, tekun, kreatif, cerdas, mandiri, dan tanggung jawab. Menarik. Nah, gila. Di situ sambungannya. Disinilah insight-nya. Banyak sekolah kan bingung antara harus ikut kurikulum nasional yang kaku atau menjaga identitas lokal. Betul, sering bentrok? Nah, yang dilakukan SMK ini adalah sebuah upaya ambisius untuk memecahkan dilema itu. Ini pernyataan sikap. Kami bisa memenuhi standar nasional tanpa kehilangan jiwa Bali kami. Oke, saya mulai lihat substansinya. Jadi ini jembatan antara identitas budaya dengan target pendidikan yang konkret. Tepat sekali. Visi misi mereka ini kan idealis banget. Tapi janji di level atas itu harus turun ke hal yang paling penting buat siswa. Saya mau belajar apa? Betul. Mari kita lihat pilihan jurusannya. Karena disinilah idealisme itu diuji. Setuju. Mereka punya 9 program keahlian. Cukup banyak. Banyak. Biar gampang, kita kelompokkan saja. Ada kelompok yang bisa kita sebut fondasi SMK, yaitu teknik dan teknologi. Di sini ada teknik sepeda motor, TSM, dan teknik komputer dan jaringan, TKJ. Jurusan yang sangat membumi ya. Sangat. Permintaan mekanik andal atau teknisi jaringan itu kan nggak akan pernah hilang. Ini pilihan yang aman lah, jalur karirnya jelas. Tepat. Lalu ada kelompok kedua yang merespons zaman sekarang, yaitu ekonomi kreatif dan digital. Nah, ini dia. Ada multimedia, yang sekarang namanya lebih keren, desain komunikasi visual, atau DKV. DKV ya. Dan satu lagi yang sangat relevan, bisnis digital, BD. Adanya jurusan ini menunjukkan mereka merhatiin tren. Bukan cuma jualan online ya berarti? Jauh. Ini soal manajemen e-commerce, pemasaran digital, analisis data. Keahlian yang sangat dicari sekarang. Oke, jadi digitalnya kuat. Tapi mereka nggak ninggalin yang klasik juga ya? Ada kelompok bisnis dan perkantoran. Masih ada, dan ini penting, ada manajemen perkantoran, akuntansi dan keuangan lembaga sama perbankan dan keuangan mikro. Ini kan pilar-pilar operasional di semua perusahaan. Betul, dan perhatikan kedalamannya. Mereka nggak cuma menawarkan akuntansi umum, tapi spesifik ke perbankan dan keuangan mikro. Oh, itu bedanya ya. Iya, ini ngasih pilihan. Mau kerja di keuangan perusahaan biasa, ambil AKL. Mau kerja di bank atau koperasi, PKM bisa jadi lebih tajam. Ini pemikiran strategis. Nah, yang terakhir ini kelompok yang paling spesifik, yang saya sebut industri jasa khusus. Ada layanan penunjang kefarmasian klinis dan komunitas, LPKKK. Panjang sekali namanya. Iya, dan satu lagi, perhotelan. Nah, jurusan perhotelan ini menarik. Di brosurnya mereka belak-belakan banget soal prospek kerjanya. Oh ya, gimana? Ya, disebutin langsung. Staff front office, housekeeping, waiter-waiters, nggak ada abu-abu. Dan disinilah kita kembali lagi ke konteks lokal Bali. Nah, itu dia. Adanya jurusan farmasi dan terutama perhotelan ini sangat strategis.
Bali itu kan pusat pariwisata. Jelas. Membuka jurusan perhotelan di Klungkung itu bukan sekedar ikut-ikutan, tapi menjawab kebutuhan langsung di halaman belakang mereka sendiri. Ini fungsi sekolah kejuruan yang sebenarnya. Mengidentifikasi potensi ekonomi lokal dan menyiapkan SDM-nya. Persis. Oke, sejauh ini cukup meyakinkan. Visi misi punya dasar, jurusannya seimbang. Tapi pas saya sampai ke bagian keunggulan kami, disinilah saya berhenti dan mikir, wow, oke, ini beda. Yang mana yang paling menarik perhatian Anda? Pertama, praktek kerja lapangan atau PKL selama 6 bulan. 6 bulan loh. 6 bulan. Ini bukan magang formalitas sebulan 2 bulan buat cari nilai kan? Beda jauh. 6 bulan itu, siswa bisa beralih dari anak magang jadi anggota tim yang benar-benar kontribusi. Kesiapan kerjanya pasti beda. Saya setuju, itu poin krusial. Dan ini nyambung ke keunggulan lain yang mereka sebut, Teaching Factory atau TEPA. Ah, TEPA. Coba jelaskan sedikit. TEPA itu bukan sekadar ruang praktik biasa. Bayangkan siswa DKV, mereka nggak cuma belajar teori, tapi menjalankan agensi desain mini di sekolah. Oh, jadi terima orderan beneran. Bisa jadi, mungkin terima orderan desain spanduk dari UMKM sekitar. Atau siswa TSPM yang bengkelnya buka untuk umum. Mereka belajar dengan tekanan, deadline, dan klien sungguhan. Itu yang membedakan dari sekedar praktikum. Tepat. Jadi sebelum PKL 6 bulan di luar, mereka udah terbiasa dengan atmosfer kerja lewat TEFA. Nah, poin kedua yang menurut saya paling bisa mengubah hidup. Program magang terjepang. Oh, ini game changer. Ini game changer banget. Saya coba bayangin jadi anak SMK umur 17 dari Klungkung, tiba-tiba dapat kesempatan kerja di pabrik di Nagoya misalnya. Wow. Itu bukan cuma soal belajar skill las atau mesin, itu soal belajar hidup, etos kerja, disiplin, mandiri. Pulang-pulang, CV-nya langsung beda kelas. Ini nilai jual yang sangat kuat, menunjukkan visi sekolah yang melampaui batas domestik. Dan ini melengkapi sebuah ekosistem yang mereka bangun. Ekosistem ya? Coba kita rangkai. Siswa belajar teori di kelas, praktik di simulasi industri nyata lewat TVA. Terus, terjun ke dunia kerja sesungguhnya lewat PKL 6 bulan. Lalu? Keterampilan mereka divalidasi secara resmi lewat sertifikat uji kompetensi dari LSP. Ini penting, artinya keahlian mereka diakui secara nasional. Bukan cuma stempel dari sekolah. Tepat. Dan siklusnya nggak berhenti pas lulus. Mereka punya bursa kerja khusus, BKK, yang kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja. Semacam pusat karir internal gitu ya? Benar. Tugasnya spesifik menjembatani siswa dengan perusahaan. Jadi dari belajar, praktik, sertifikasi, sampai penempatan kerja, semuanya ada dalam satu alur. Ini sebuah paket yang dirancang dengan sangat strategis. Mereka nggak cuma mendidik, tapi juga mengantarkan. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah semua sistem yang canggih ini beneran menghasilkan sesuatu? Buktinya mana gitu, Kak? Betul. Klaim keunggulan harus didukung bukti. Mari kita lihat daftar prestasi mereka. Nah, ini bagian yang menarik. Di brosurnya ada catatan kecil yang jujur. Belum update. Haha, oke. Tapi dari yang ada saja kita bisa lihat pola yang aneh sekaligus menarik. Misalnya, ada juara 1 nasional di Festival Lomba Seni Siswa. Fiksi, nasional loh, di bidang seni. Itu sudah mematahkan stereotip SMK yang biasanya identik dengan lomba-lomba teknis. Tepat. Tapi di bidang teknis mereka juga ada. Juara Harapan 1 IT Network System Administration. Oke, jadi seimbang. Lalu, di kreatif, mereka borong juara 1 lomba film pendek dan juara 2 desain poster grafis. Tapi yang bikin saya kaget, itu prestasi di luar kejuruan. Seperti apa? Ada juara 1 Duta Genre Putri Provinsi Bali 2024. Ada juara lomba newscasting, Duta Anak, bahkan juara favorit lomba video iklan layanan masyarakat dari OJK. Spektrumnya luas sekali. Luar biasa luas. Kalau kita cuma baca daftarnya mungkin nggak ada artinya. Tapi kalau kita analisis polanya, ini menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Tentang apa? Lingkungan seperti apa yang bisa menumbuhkan prestasi di bidang yang begitu beragam? Ada IT yang butuh ketelitian teknis, film pendek yang butuh kreativitas, dan duta genre yang butuh komunikasi dan leadership. Bahkan ada juara lomba kabadi dan pencaksilat. Olahraga, teknis, kreatif, sosial, semua ada. Ini bukan kebetulan. Ini menunjukkan sekolah secara sadar mendorong siswa menjadi apa yang sering disebut T-shaped professional. T-shape maksudnya?
Bayangkan huruf T, batang vertikalnya itu keahlian teknis yang dalam, misalnya jago coding. Tapi batang horizontalnya itu kemampuan komunikasi, kerjasama, pemahaman sosial yang luas. Oke. Satkerti Loka Bali dan cermat itu mungkin beneran diimplementasikan. Bukan cuma pajangan di dinding. Tepat. Jadi, setelah kita interogasi brosur ini, apa kesimpulan akhirnya untuk Anda? Dari penelusuran kita, SMK Negeri 1 Klungkung ini menampilkan diri bukan cuma sebagai tempat belajar skill. Tapi sebagai sebuah ekosistem. Ya, ekosistem yang terstruktur. Mereka berhasil memadukan identitas budaya lokal yang kuat dengan program kejuruan yang relevan. Poin utamanya adalah alur yang sangat jelas dari siswa menjadi seorang profesional muda. Peta jalan ya. Benar, mulai dari belajar berbasis proyek di TEFAL, lalu terjun ke industri lewat magang panjang, ada jalur premium ke luar negeri, keahliannya divalidasi sertifikasi, dan diakhiri dengan bantuan penempatan kerja. Jelas sekali. Dan mereka menawarkan pilihan yang luas, dari mesin motor yang sangat teknis, desain visual yang sangat kreatif, sampai layanan seperti perhotelan dan farmasi. Hampir semua minat ada jalurnya. Betul. Berdasarkan semua ini, ada satu hal yang patut Anda renungkan. Insight terbesar dari analisis kita mungkin ini. Sekolah kejuruan yang hebat di masa depan itu bukan lagi sekedar pabrik tenaga kerja. Tapi, Mereka adalah inkubator budaya. Sekolah ini tampaknya bertaruh bahwa lulusan yang paling kompetitif itu bukan yang paling jago mesin atau coding, tapi yang paling mengerti konteks. Konteks budaya, sosial, dan ekonomi tempat mereka akan bekerja. Tepat sekali. Itulah pertaruhan besar di balik frasa Satkerti Loka Bali yang kita pertanyakan di awal. Ini bukan slogan, tapi sebuah hipotesis tentang seperti apa tenaga kerja unggul di masa depan. Menarik sekali. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk menjadi bagian dari eksperimen pendidikan ini, pendaftaran menurut brosur dibuka pada bulan Mei hingga Juni 2026. Oke. Anda bisa cari info lebih lanjut di Instagram mereka, @smkn1klck, atau di website www.smkn1klck.sch.id. Ada juga nomor narahubung yang tertera di sana. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.